harus tanda tangan banget kan. Cukup mereka dalam daftar hadir kan. Daftar hadir kan itu juga sudah menunjukkan ya bahwa mereka hadir dan mungkin sudah melakukan persetujuan. Ya kan? Seperti sidang MPD. Saya mendapatkan 9 orang. Iya kan? Majelis Pengawas Daerah. Itu ketika memeriksa kita 9 orang. Tapi ketika kita membuat berita acara, itu kan tidak perlu 9 orangnya. 9 orangnya dilampirkan dalam absen bahwa mereka hadir gitu. Kan makanya saya bilang sidang itu kan ada mekanisme. Selama mekanisme itu bisa pertama musyawarah mufakat. Kalau masih banyak protes kan artinya tidak musyawarah mufakat. Makanya saya bilang pimpinan itu harus smart. Ya. Sebelum mereka keluar tuh bikin dulu voting. Ya, dibantu oleh panitia kan bisa. Jadi sehingga tidak ada suara yang terabaikan atau tersia-siakan sehingga timbul rasa injustice, ketidakadilan buat mereka kan. Akhirnya digugat. Penggugatan itu kan representasi daripada orang-orang yang merasa diperlakukan tidak adil kan. Itu karena kalau diperlakukan adil mungkin juga mereka nggak seperti ini kan. Di dalam anggaran dasar kan atau di dalam tata tertib sidang kan pasti diatur tuh. Tinggal lihat aja tata tertib sidangnya seperti apa. Kalau misalkan presidium itu yang hadirnya cuma 2 orang dianggap tidak quorum ya tidak quorum. Tapi kalau misalkan yang 30 tapi pada umumnya yang disebut quorum itu dimanapun biasanya 50 plus 1 50% plus 1 ya kan. Nah itu yang disebut quorum biasanya pada umum, tapi kan setiap organisasi itu lain-lain. Nah, misalkan ada yang mengatakan bahwa 3/4 quorum, ya, nah, kan lain-lain. Tiap organisasi itu kan pasti ada yang punya quorum nggak masalah, 3-50%, tapi pada prinsipnya itulah ada rule of game-nya ya, ada aturan mainnya di dalam tata tertib sidang itu biasanya ada itu. Itu kan biasanya kongres. Wajib di kongres. Wajib di kongres kalau menurut saya, karena itu persoalan yang esensial ya, sangat mendasar. Prakongres nggak bisa? Waduh, prakongres itu paling hanya mempersiapkan usulan-usulan ini nanti di kongres. Sekarang yang legitimate itu apa? Kongres, ya kan? Nah, di kongres lah, karena di kongres itu adalah lembaga tertinggi daripada suatu organisasi, ya, termasuk ini juga, untuk menentukan arah organisasi ini mau dibawa kemana. Kalau prakongres itu kan sebenarnya kalau organisasi lain hanya ada di ini loh prakongres. Sama IPAT. Yang lain nggak pernah ada prakongres. Rakernas ada dong? Nggak, Rakernas ada, tapi yang disebut prakongres itu hanya di ini dan di IPAT. Bisa itu draft. Iya, kan ada nanti ada disebut komisi-komisi, salah satunya komisi anggaran dasar, ini komisi rekomendasi, ini komisi organisasi, iya kan? Nah, masing-masing komisi itu menggodok, dan memang betul seharusnya yang namanya perubahan anggaran dasar itu tidak boleh spontan pada hari ini saya duduk, ini rubah ini rubah ini. Itu nggak konseptual, harus ada kajian akademis. Kalau nggak boleh dong, orang itu kan harus fair and play. Misalkan prakongres ini hanya berhak untuk mengajukan draft perubahan. Nanti perubahan itu nanti dibahas di komisi, kemudian diketok palu di pleno. Di kongres pada kongres pleno. Oh iya di pleno. Berlaku atau nanti kongres yang akan datang? Itu tergantung di situnya, apakah akan diberlakukan saat ini atau diberlakukan yang akan datang. Kesepakatan lagi. Kalau diberlakukan hari sekarang, kan terlalu tidak fair. Tidak, iyalah. Jadi orang yang belum siap gitu kan, kaget loh kok tiba-tiba 50% gitu kan. Seharusnya sekian. Nah gitu, ada yang belum siap itu sehingga ada kejutan-kejutan yang mungkin orang tidak suka gitu kalau itu dilakukan. Nanti dianggapnya oh ini rekayasa hanya untuk memenangkan satu golongan. Di kongres. Nggak boleh. Perubahan anggaran dasar hanya bisa dilakukan pada saat kongres. Titik. Itulah lembaga yang paling tinggi. Jadi
kedaulatan sebuah organisasi, kedaulatan anggota dalam organisasi itu ada di Kongres. Mau dikemanakan organisasi ini dibawa, itu ada di Kongres. Jadi kalau rakernas itu kan teknis. Misalkan, oke, kita akan roadshow nih ke sana, anggarannya berapa, mengenai apa, OSS, luar biasa, itu bisa saja terjadi. Tapi biasanya kan itu ada urgensi ya, ada urgensi tertentu yang ya istilahnya mendesak lah, gitu. Tapi kalau di apalagi prakongres, organisasi lain selain ini itu ada nggak prakongres? Saya belum dengar. Baru ini ya. Nah, itu kan iya, makanya spesial. Itu juga dulu yang namanya kongres ya. Dulu itu selalu ditutup dengan bukan kongres namanya itu, rapat tertutup atau refreshing course, padahal isinya kongres. Karena pada zaman itu memang rejim pemerintahan kan berbeda, ya kan, mungkin ini kongres nih ada apa nih, ya kan, ini apalagi mahasiswa, ya kan, apalagi notaris nih profesi, gimana ini kok ada apa gitu kan, jadi sehingga dibalutlah refreshing course, padahal isinya kongres. Alasannya itu. Nah sekarang sudah reformasi, ya kan, lah sebut lagi 26 28 Undang-Undang Dasar 45 itu boleh. Nah itulah mungkin rejimnya beda. Status quo itu tidak pergi kemana-mana ya, artinya tidak boleh melakukan aktivitas, ya kan, artinya dihentikan dulu, dihentikan dulu. Status quo itu berlaku kapan? Status quo itu bisa saja berlaku setelah ada penetapan, ya, penetapan yang disebut penetapan SELA atau provisi, ya kan, juga atas kehendak para pihak atau anjuran daripada hakim kalau memang harus melakukan status quo. Perbedaannya mengikat dan tidak mengikat kan. Kalau sudah penetapan kan mengikat kedua belah pihak, bahkan pihak ketiga juga mengikat. Tapi kalau cuma sekedar menghimbau, mengharapkan agar, ya itu bisa dilaksanakan, bisa tidak. Iya bisa aja, makanya tergantung saya tadi, ya kan. Kalau itu perintah, ya perintahnya itu misalkan lisan dan hanya menghimbau, kan itu himbauan. Bisa saja orang menghargai atau tidak menghargai. Tapi kalau menurut saya himbauan hakim itu juga haruslah kita hargai, ya kita hargai. Kalau misalkan dihimbau untuk status quo, ya status quo lah, iya kan. Secara subjektif kan hakim itu juga manusia. Iyalah, tidak ada putusan yang tidak mengandung unsur subjektif, ya kan. Itu manusia. Jadi bisa saja itu karena ini terdakwa ini atau terpenggugat atau tergugat ini sama sekali kan ada unsur yang memberatkan, ada unsur yang meringankan. Kalau dia merugikan sendiri, tapi mungkin ini belum dalam kategori contempt of court. Nah, artinya contempt of court itu pelecehan atau tidak menjalankan perintah. Belum masuk ke situ. Nah, kalau misalkan keluar surat kemudian tidak dilaksanakan, itu kan contempt of court jadinya. Itulah dipatuhi. Kenapa kan omongan hakim kan yang berupa perintah lisan juga kan harus appreciate ya, harus dihargai itu, karena ya itu tadilah nanti mungkin bisa berpengaruh kepada putusan, karena kan hakim manusia, hakim kan bukan dewa, dua-duanya punya rencana ya itulah kembali back to what the judge said, ya, apa yang dikatakan oleh hakim itu kan. Jadi tolonglah itu dihargai, karena bukan berarti perintah itu harus selalu tertulis ya. Karena kan hakim ingin menjaga nih bahwa kerukunan ini IPAT ini terjalin dengan baik. Makanya dia memberikan nasihat.